Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Waktu Maghrib tahun 2023. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Berlatarkan di waktu senja menjelang maghrib, tiga orang bocil main di tanah lapang dekat hutan. Mereka adalah Karta, Derajat, dan Wati. Melihat hari sudah mulai gelap, Wati mengajak pulang. Namun Karta dan Derajat menolak. Engkau nanggung ki, dulu sana nanggung ini. Wati pun pulang duluan sementara Karta dan Derajat lanjut main patil lele. Bambu terlempar terlalu jauh sehingga Karta yang harus mengambilnya masuk ke dalam hutan. Wah, semi tak bales nang kowe. Nggak pakai lama, ia berhasil menemukannya, namun bambu tersebut malah terjatuh ke dalam lubang. Boy. Di sisi lain, Wati yang sedang OTW mendengar suara nyanyian dari dalam hutan. Mau nggak mau, Karta harus mengambil bambu tersebut dengan tangannya. Sementara Derajat yang sendirian hanya bisa santuy-santuy cemas. Tiba-tiba Wati ditarik. Wati. Begitupun dengan Karta yang mengalami hal sama. Film pun dimulai. 30 tahun kemudian kita akan diperlihatkan Saman yang tergopoh-gopoh berangkat sekolah. Sementara Adi masih santuy mengurusi perangkap ikannya. Iya, ayo mangkat, setelah ini. Iya. Mereka lari-larian berangkat ke sekolah hingga akhirnya itu hanyalah orang gila yang tak lain tak bukan adalah Pak Karta. Sehingga mereka menghiraukannya begitu saja. Oh, gedang kak. Sampailah keduanya di SLTP 01 Jati Jajar. Kegiatan belajar mengajar sudah berjalan, sementara Adi dan Saman yang mau membuka pintu kelas langsung disemprot Bu Woro karena sudah terlalu sering terlambat. Masih saja suka terlambat. Mereka dipersilakan masuk dengan syarat harus menerima hukuman setelah semuanya pulang nanti. Singkat cerita, bel pulang diketuk, sehingga Adi dan Saman menjalankan hukumannya, yaitu menulis kalimat janji di papan tulis sambil mendengarkan ocehan Bu Woro yang tidak ada hentinya. Ini kepala sekolah udah mau ngerapatin kalian loh. Datanglah Ayu yang mengumpulkan tugas di LKS-nya. Satu kekurangannya yaitu di bagian akhir tulisan Ayu tidak terbaca. Itu pulpennya habis, Bu. Bu Woro pun memberikan ballpoint kepada Ayu sebagai hadiah. Sebelum pergi, Ayu memanggil Saman untuk menyampaikan pesan, yaitu Tadi pagi kamu dicariin Bapak. Bapak yang dimaksud adalah juragan toko bernama Pak Marto yang sekaligus juga merupakan bapaknya Ayu. Beliau memarahi Saman karena tidak memberikan titipan madu kepadanya. Saya niat kok, Pak. Cuma tadi saya bangunnya kesiangan. Pak Marto mengancam jika besok hal ini terulang, beliau akan lapor kepada kakaknya Saman bernama Samiun. Biar nanti kamu diajar. Loh, Pak rasa bilang ke Mas Samiun. Satu pesan dari Pak Marto yaitu anak muda jangan sampai suka bermalas-malasan. Karena Orang malas itu jadi bantalnya setan. Saman dan Adi lanjut pulang sambil geremeng menyalahkan Bu Woro. Ayu yang ditugaskan mengantar makanan mendengar pembicaraan mereka sehingga membela Bu Woro. Yang kelupaan kamu kok yang disalahin Bu Woro? Kebetulan ada woro-woro bahwa akan diadakan pertunjukan wayang di desa Jatipeni. Dalam perjalanan pulang, Saman dan Adi janjian mau nonton wayang tersebut. Masalah mereka satu, yaitu mendapat izin dari Mas Samiun. Kalau mereka juga pasti diizinkan. Adi cerita jika ia nggak berani pulang lewat hutan karena ada batu yang dapat memutuskan jarinya Karta 30 tahun lalu. Dulu kan katanya jarinya Pak Karta kan putus di situ, teman. Tiba-tiba Saman hilang. Tentu saja Adi panik sendiri. Akibat hal ini Adi nesu-nesu.
Dengan sepedanya, Ayu masuk hutan kemudian ngetuk satu-satunya pintu rumah di sana. Balik. Makanan itu hanya ditolak mentah-mentah. Balik. Azan maghrib berkumandang. Lanjut, Adi, Ayu, dan kawan-kawan bocil lainnya mendengarkan ceramah dari Ustadz tentang sunnah Rasul yang melarang keluar rumah di waktu maghrib. Karena di waktu maghrib itu banyak setan-setan berkeliaran. Satu pertanyaan dari salah satu bocil yaitu, Kalau kita mau sholat di masjid gimana? jawabannya adalah datang ke masjid lebih awal. Kalau bisa, malah sebelum azan. Sekalian, kalian bisa berlatih disiplin. Di rumah, Saman menyiapkan makan malam untuk mbahnya yang hanya bisa berbaring di ranjang karena sakit. Makan saya, Mbah. Kadulang. Tiba-tiba, pintu membuka sendiri. Ternyata itu adalah Mas Samiun. Saman mendekat untuk minta izin nonton wayang. Belum selesai ngomong, ia sudah patahkan karena melihat botol madu yang nggak dibawa Saman ke tokonya Pak Marto. Rencananya besok pengen aku bawa ke tempatnya Pak Marto. Disinilah Mas Samiun nggak bisa menahan emosinya dengan Saman. Disuruh nganter madu aja nggak becus. Pembelaan dari Simbalah yang membuat emosi Mas Samiun sedikit reda sehingga meninggalkan Saman. Mas Samiun kembali dengan tasnya untuk berangkat kerja. Satu pesannya kepada Saman yaitu, Awas aja aku pulang nih, botol-botol belum diantar. Tak antemin tenanan gue. Saman pun ditinggal sendirian untuk menjaga Simba. Pagi hari, kesalahan Saman dan Adi tetap sama, yaitu bangun kesiangan. Sialnya lagi, madu belum diantar ke tokonya Pak Marto. Nantilah, aku izin saja sama Bu Woro. Tunggu, Paman. Pasti diizinkan. Seperti yang terdahulu, Saman dan Adi harus menerima hukuman dari Bu Woro. Kali ini adalah membersihkan kamar mandi sekolah. Kasih pelajaran berkali-kali juga tetap telat terus kok. Saman yang izin pulang cepat untuk ngambil madu pun nggak dibolehin. Kalian berdua tidak boleh pulang. Titik. Ternyata itu hanya alasan agar mereka bisa pulang cepat demi nonton wayang di desa Jatipeni. Percuma saja mereka berangkat setelah menjalankan hukuman karena tidak ada transportasi umum yang dapat mereka gunakan. Bentar lagi udah mau surup, mana ada angkutan ke Jatipeni. Kudu mangkat. Madu bawaan Saman disandarkan begitu saja. Di waktu menjelang maghrib, Pak Karta memunguti dahan di tanah. Ia memandangi langit seketika langsung lari ke birit-birit. Sampailah ia di atas bukit untuk memandangi desa dari atasnya. Di waktu ini juga, Saman dan Adi masih di luar rumah. Mereka nyegat pick up sebagai tumpangan ke desa Jatipeni. Si sopir diberikan tips sehingga Saman dan Adi dapat menumpang. Gak ada sedikit pun yang mencoba untuk membayar. Kebetulan azan maghrib berkumandang sehingga Adi mengajak Saman sholat terlebih dahulu. Alah, nanti malah telat sih. Sudah telat surup ini loh. Mau nggak mau, akhirnya Adi nurut saja. Disinilah Saman teringat satu hal, yaitu Maduku ketinggalan di WC. Salah sendiri. dalam perjalanan, Saman dan Adi ngeribah tentang keberingasan Bu Woro. Menurut Adi, keberingasan tersebut dikarenakan Bu Woro yang tidak kunjung menikah. Gak ada yang belain, makanya marah terus. Adi membayangkan apabila di dunia ini tidak ada Bu Woro, pasti mereka dapat melakukan apapun yang mereka mau tanpa terkekang. Kebablasan, Saman malah keceplosan berdoa yang jelek-jelek. Nah, kalau perlu ya, si guru bajigur itu nggak cuma minggat, biar mati sih San. Seketika mobil oleng. Untung saja mereka baik-baik saja. Sementara itu, di rumah, Bu Woro sibuk mengetik. Beliau beranjak sejenak karena melihat pintu rumah membuka, sehingga menutupnya. Bu Woro mau bebersih, terdengar ketukan pintu sehingga beliau ngecek. Ternyata pintu sudah membuka. Nengok kiri kanan gak ada siapa-siapa. Bu Woro pun mengunci pintunya rapat-rapat. Ditinggal jalan bentar, tiba-tiba pintu kembali membuka sendiri. Bu Woro yang masih penasaran pun memberanikan diri kembali. Seketika
ada yang datang dari belakang. Itu adalah sosok kaki ngawang. Seperti biasa, pintu ngunci sendiri. Beruntung Bu Woro dapat membukanya. Namun ia nggak bisa lari karena badannya nge-freeze. Saman dan Adi yang baru selesai membantu benerin mobil disamperin Pak Nyoto dan Pak Mantri yang sedang dalam perjalanan ke Jati Jajar karena Saman pun hanya bisa menarik nafas terheran-heran. Mau tidak mau, mereka harus kembali ke Jati Jajar, tepatnya di rumah Bu Woro karena mobil pasti dibutuhkan. Sesampainya di sana, sudah ada banyak warga yang mengevakuasi jenazah Bu Woro. Saman dan Adi yang dari tadi nyimak pun diusir oleh salah satu warga karena masih terlalu bocil untuk menyaksikan hal seperti ini. Pulang, jangan di sini. Sebelum pulang, Adi mengatakan analisisnya, yaitu Jangan-jangan burung meninggal karena omongan kita tadi. pagi hari jenazah Bu Woro siap disemayamkan. Warga juga berbondong-bondong datang melayat sekaligus turut mendoakan dengan membaca surat Yasin. Di sini juga terdapat Saman, Adi, dan tentu saja Ayu. Terlihat Samanlah yang paling merasa cemas. Ia memandangi wajah mayat Bu Woro. Tiba-tiba ambulans siap mengantar jenazah Bu Woro ke pemakaman disaksikan Ayu dan Saman. Warga bubar, sementara Saman malah mendekat untuk melihat keadaan jenazah Bu Woro di dalam ambulans. Itu hanya mimpi. Adi nilai Saman karena setelah meninggalnya Bu Woro ia jarang keluar rumah. Aku nggak enak badan, Di. Adi juga mengabarkan jika penggantinya Bu Woro sudah datang. Katanya lebih muda dan cantik. Siapa tahu kamu ngeliat dia langsung sembuh, teman. Terus terang, Adi masih kepikiran dengan omongan mereka tentang Bu Woro di mobil kemarin. Nggak ada respon dari Saman sehingga Adi pamit pulang. Ia memberikan ikan hasil tangkapannya, kemudian beranjak pergi. Malam hari, setelah mencuci beberapa piring, Saman mendengar suara dari luar jendela. Karena penasaran, ia ngintip tentu saja nggak ada apa-apa. Anehnya, Simba merasa ketakutan sendiri, seakan-akan melihat sesuatu. Orang, Mbah. Pintu membuka sendiri padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Saman nengok ke bawah kolong bayang Simba. Masih nggak ada apa-apa sehingga Saman kembali. Nggak sadar, di belakangnya sudah berdiri sosok memakai baju guru. Saman cuci muka untuk sekedar menenangkan diri. Ada yang mau masuk itu bukan siapa-siapa. Lanjut, Saman melihat ada kepala keluar dari gentong. Makhluk itu semakin dekat dan mendekat, hingga akhirnya Ayu yang sedang bernostalgia dengan ballpoint pemberian Bu Woro diajak Pak Marto untuk menyambut guru baru bersama Pak Lurah. Kok malam gini tuh Pak datangnya? Ya mbok to yuk. Ayu pun nurut saja. Tepat di jalan utama desa, guru baru bernama Bundingsi turun dari angkot. Beliau langsung disambut Pak Lurah bernama Durrohim untuk pertama kalinya. Saya Durrohim. Bundingsi juga diperkenalkan dengan orang yang turut menyambutnya. Istri saya. Bundingsi minta maaf karena datang terlalu malam akibat sempat kesasar di desa lain. Tadi itu saya sempat nyasar di desa lain. Satu orang yang menjadi perhatian Bundingsi adalah Ayu. Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Pak Karta. Pagi hari bel masuk kelas diketuk. Seperti biasa, Adi terlambat. Tanpa banyak bacot, Bundingsi mempersilahkannya duduk begitu saja. Ayo masuk. Sebentar lagi pelajaran mau dimulai. Karena ini adalah hari pertama mengajar, Bundingsi belum tahu materi terakhir dari Bu Woro. Terakhir kami mengerjakan LKS. Dengan demikian, Bundingsi pun hanya menyuruh murid-murid melanjutkan mengerjakan LKS. Sekali lagi, Ayu protes. Tapi Bu, saya sudah selesai. Solusinya,
Ayu hanya dipersilakan memeriksa jawabannya kembali. Mas Samiun datang ke tokonya Pak Marto untuk menagih uang hasil penjualan madu kemarin. Namun, Lawang madumu saja ndak pernah sampai ke sini kau minta uang. Mas Samiun pun hanya malu sendiri, kemudian beranjak pergi. Di rumah, Saman hanya merenung di samping Simba yang beristirahat. Mas Samiun yang datang pun langsung menghajarnya karena Kita itu udah nggak punya duit dan kamu disuruh nganter madu aja males. sejenak, Mas Samiun menenangkan diri guna meredam emosinya. Namun Saman malah berkata, Monggo kamu mati. Ngomong apa jawab? Mas Samiun pun hanya bisa mundur-mundur karena di hadapannya ada sosok yang siap menerkam. Jangan ampun. Jangan. Disinilah Saman mengambil pisau karena dia sendiri yang mengeksekusi Mas Samiun. Semua ini disaksikan oleh Simba. Semua selesai, Saman membawa pisau tersebut keluar rumah begitu saja. Malam tiba, ayam di kandang pada berkokok karena di hadapannya berdiri Saman dengan tubuh berlumuran darah. Di sisi lain, Pak Karta memasang jimat penangkal di rumah Saman. Pagi-pagi sekali, Pak Marto bersama Ayu membuka toko. Mereka bertemu Saman yang hanya berdiri mematung di hadapan lemari lama. Ia menyodorkan tas yang isinya adalah... Saman pun pergi begitu saja. Sementara itu, Pak Lurah yang ngopi pagi terkaget-kaget melihat semua ayamnya mati mengenaskan. Mau masuk kelas, Ayu melihat sosok Bu Woro berdiri dari kejauhan. Ayo masuk. Seketika, sosok itu hilang. Pembelajaran di kelas bersama Bu Ningsi dimulai. Seperti hari kemarin, beliau hanya menyuruh murid-murid mengerjakan LKS. Ayu yang membuka LKS-nya nggak sengaja menjatuhkan ballpoint-nya sehingga ia mengambilnya. Anehnya, ballpoint tersebut jauh sekali jatuhnya. Sejenak, Ayu menenangkan diri kemudian mengambil ballpoint tersebut perlahan. Alangkah terkejutnya ia karena ada sosok Bu Woro di belakangnya. Ayu pulang menggunakan sepeda kayuhnya. Sampai rumah, ia mengetahui Pak Marto memanggil Pak Lurah dan Hansip untuk menyelidiki tas darah yang dibawa Saman. Sepertinya dia marah pada saya. Pak Lurah berasumsi jika itu adalah darah dari ayam-ayamnya. Sudah jelas, Pak. Ayam saya disembelih, ini ada darah. Mereka menuduh Saman adalah pelakunya, sehingga berniat langsung datang ke rumahnya. Nggak lama, datanglah Adi yang nebeng temannya. Mau beli pelet, malah digeret Ayu. Sampai rumah Saman, Pak Lurah langsung masuk karena pintunya nggak dikunci. Sementara Pak Marto menemukan jimat yang dipasangkan Pak Karta tadi pagi. Betapa terkejutnya mereka melihat keadaan mayat Mas Samiun. Bahkan si Hansip sampai muntah-muntah di luar. Kebetulan juga Ayu dan Adi baru sampai, sehingga mereka juga bisa turut serta menyaksikan kejadian tersebut. Adi langsung bergegas menuju hutan, tempat di mana Saman biasa mencari ikan. Ayu segera mengajak si Hansip untuk nyusulin Adi masuk hutan. Sampai di sungai, mereka hanya bengong menyaksikan. Adi pun segera turun ke sungai untuk nyusul Saman. Alangkah terkejutnya ia melihat Saman yang berlumuran darah hanya bengong memegang bubunya. Beruntung, Saman sadar dari tindakan anehnya. Saman hanya diam karena dikurung di rumah Pak Lurah. Adi pun hanya bisa ngeliatin dari jauh. Datanglah Bu Ningsi yang menanyakan keadaan Saman. Dia malah nembang-nembang nggak jelas. Pak Lurah berasumsi jika Saman ini mengalami gangguan jiwa. Beliau juga sudah menghubungi pihak kepolisian untuk memproses Saman. Saman akan dibawa dan diproses di kabupaten. Satu permintaan Bu Ningsi yaitu berbicara empat mata dengan Saman. Beruntung Pak Lurah mengabulkannya. Ya, kami persilahkan. Tapi harus hati-hati ya, Bu. Bu Ningsi langsung masuk untuk duduk di samping Saman.
Adi yang melihat hal ini pun turut ikutan mau masuk, tentu saja nggak dibolehin. Tak lama, Bu Ningsih keluar dengan tangan kosong karena Saman tidak mau berbicara sama sekali. Seperti biasa, semua ini disaksikan langsung oleh Pak Karta. Azan maghrib tiba, Saman masih melantunkan tembang-tembangnya. Tiba-tiba, di depannya berdiri tegak sosok Mas Samiun dengan darah di sekujur tubuhnya. Mundur dikit ada sosok Bu Woro. Pihak kepolisian datang ke rumah Pak Lurah untuk memproses Saman. Namun yang mereka temukan ternyata Saman sudah meninggal bunuh Dirman dengan cara gantung diri. Astagfirullahaladzim. Keesokan harinya, Saman dimakamkan. Adi sebagai sahabat berada di garda terdepan. Begitupun dengan Ayu dan Bu Ningsih. Kesedihan menyelimuti mereka. Waktu maghrib datang. Adi hanya bisa merenung di kamarnya menangisi kepergian Saman. Bel pulang sekolah diketuk. Para murid pun meninggalkan kelas. Tersisa hanya Adi yang masih ngelamun di bangku paling belakang. Bu Ningsih pun menghampirinya. Beliau mengatakan jika dapat merasakan apa yang Adi rasakan, sehingga beliau siap mendengarkan apabila Adi mau curhat. Ibu bersedia untuk mendengarkan Adi. Tawaran lainnya dari Bu Ningsih adalah kelas tambahan khusus untuk Adi karena waktu ujian yang semakin dekat, sementara nilai Adi yang semakin kurang. Apa-apa, Bu? Sampai waktu menjelang maghrib, Adi dan Bu Ningsih masih di sekolah. Sampai-sampai security sekolah menyerahkan kunci kelas kepada Bu Ningsih. Dia mau sekalian sholat maghrib di sini. Beliau berjanji akan mengantar Adi pulang. Satu pesan si security yaitu, nanti pulangnya hati-hati ya Bu ya. Situasinya lagi gak enak. Bu Ningsih pamit mau sholat maghrib dulu sehingga meninggalkan Adi sendirian di kelas. Ternyata Adi juga sholat maghrib sendiri di kelas tersebut. Al-Fatihah selesai dibacakan. Tiba-tiba Adi segera membereskan barang-barangnya. Tiba-tiba pintu kelas membuka sendiri. Adi pun memanggil-manggil Bu Ningsih karena dikiranya beliau sudah kembali. Adi lari keluar, namun ia mendengar seseorang sedang nyapu-nyapu. Ternyata itu adalah Saman. Perlahan Saman mendekat, seakan-akan mau mencekik. Seketika Adi sudah sampai rumah. Tentu saja dalam kondisi ngelamun di hadapan tembok. Bapaknya Adi bernama Kasan yang memergoki pun mencoba mendekat. Gue kenapa? Adi masih ngantuk. Pak Kasan balik, mata Adi pun kembali memutih. Pak Kasan keluar rumah mau sholat subuh bertemu Pak Karta sehingga ia mengusirnya. Ternyata Pak Karta memasang jimat yang sama di rumah Adi. Esok hari dimulai ketika Sin belajar mengajar di sekolah telah usai. Para siswa pun meninggalkan kelas untuk pulang ke rumah masing-masing. Tersisa Ayu dan Adi yang kali ini ngelamun sendiri. Sehingga didatangi Ayu. Kamu gak apa-apa toh? Ayu pun bersikap bodoh amat dengan meninggalkan kelas duluan. Tiba-tiba ada yang melemparinya bolpoin, padahal nggak ada orang di belakang. Dengan gemetaran, Ayu memberanikan diri mengambil bolpoin tersebut. Ayu pun teringat dengan Adi sehingga ia kembali masuk kelas. Tentu saja sudah tidak ada Adi di sana. Dengan sepeda kayuhnya, Ayu segera mencari Adi. Tepat di dalam hutan, Ayu didatangi Pak Karta. Di balik pohon pisang, Adi ngawe-ngawe seorang bocil bernama Bondan yang sedang main sendirian. Sehingga Bondan menghampirinya. Bondan! Bondan! Malam hari, warga berbondong-bondong mencari Adi dan Bondan. Tentu saja dipimpin langsung oleh Pak Lurah. Adi! Adi! Di sekolah, Bu Ningsih membagikan LKS baru lagi.
Satu pesan dari beliau yaitu setelah pulang sekolah nanti diharapkan semua siswa langsung pulang ke rumah masing-masing karena berkaca dari kasusnya Adi dan Bondan yang sampai detik ini belum ketemu. Semoga Bondan dan juga Adi cepat ditemukan. Tugas mengerjakan LKS pun diberikan, namun Ayu hanya menatap tajam ke arah Bu Ningsi. Bel pulang diketuk, Ayu segera menghadap Bu Ningsi untuk menyampaikan. Ibu kemarin dapat titipan. Ayu langsung memberikan jimat yang menurut analisisnya adalah penangkal Bu Ningsi dari kekuatan jahatnya Saman. Sebenarnya kamu itu nggak perlu repot-repot. Bu Ningsi pun hanya tersenyum kemudian menyuruh Ayu segera pulang sebelum akhirnya beliau juga pulang. Di waktu menjelang maghrib, warga sibuk berlomba-lomba mengamankan anaknya. Ada juga yang menaburkan jimat anti sial. Ayu nekat keluar rumah untuk sholat maghrib. Pak Marto yang mencoba mencegah pun nggak digubrisnya. Ini tuh situasinya lagi gawat, Bu. Terlihat masjid kampung sangat sepi. Hanya ada Pak Ustadz dan Pak Lurah. Monggo, siap-siap Den, Pak. Nggih. Ayu dengan sepeda kayuhnya ngebut melewati hutan. Di hadapannya terdapat Adi sedang main di tengah jalan. Ayu pun memberanikan diri memanggil Adi. Adi? Seketika Adi berdiri menggenggam celurit. Sekujur tubuhnya juga berlumuran darah. Ia langsung berlari ke arah Ayu dengan celurit terhunus. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Hal ini diketahui oleh Bu Lurah sehingga Ayu dipersilakan masuk ke rumahnya untuk menyelamatkan diri. Dengan mudahnya, pintu dapat dirusak dengan celuritnya Adi. Satu kesalahan Bu Lurah yaitu Pintu belakang belum terkunci. tentu saja terlambat karena Adi sudah terlanjur masuk. Target pertama adalah Ayu. Beruntung ada si Hansip yang menolong. Pak Lurah menabuh beduknya. Tiba-tiba di bawah beduk ada genangan darah. Pak Lurah pun ngecek ke belakang beduk, ternyata Ketiwas. Astagfirullah. di luar rumah, Pak Marto cemas karena Ayu tak kunjung pulang. Berbekal secercah cahaya senter, Pak Marto mereview halaman sebelah toko dan menemukan sesuatu yang tertutup kafan. Ternyata itu adalah Adi berhasil ditangkap warga. Pak Ustadz lah yang bertugas menenangkan dan menyadarkannya. Di sini juga datang Bu Ningsi yang terlihat ikutan cemas. Tak butuh waktu lama, Adi berhasil sadar. Ia muntah-muntah kemudian dipeluk oleh Pak Kasan. Di sisi lain, Pak Karta sedang merapal mantra. Menurut analisisnya, Pak Lurah berkesimpulan jika ada yang gak suka dengan Adi. Si Hansip juga cerita jika ia sempat menginterview Bondan yang sudah sadar. Ia mengatakan jika Adi mengajaknya ke kuburan Saman untuk membongkarnya, kemudian membawanya ke rumah Pak Marto. Makanya saya yakin ini ada yang nyalai Adi. Pak Kasan pun teringat tadi pagi Pak Karta menaruh jimat di depan rumahnya. Pak Marto juga bersaksi bahwa ia pernah melihat jimat serupa di rumah Saman. Ah, ini jelas-jelas berarti pelakunya itu adalah Karta. Warga yang gegabah pun langsung menuduh Pak Karta adalah pelakunya. Sekarang kita ke rumah Karta, kita tanya dia. Monggo. Kondisi di rumah sekarang, Pak Karta sedang merapal mantra-mantra. Warga yang baru datang pun langsung menggeretnya keluar untuk diadili langsung oleh Pak Kasan. Koro-koro kowe anakku kesurupan. Warga terlalu gegabah dan berniat membunuh Pak Karta. Beruntung Pak Lurah dan Pak Marto masih memiliki hati nurani sehingga menghentikan amukan warga. Kowe kabeh kena sihir. Aja nambahi perkara meneh. Ayo, gawe nang omahku wae. Ayu yang saat ini demam sampai-sampai membela Pak Karta. Ia sangat yakin jika beliau bukan pelakunya. Permasalahan itu kita serahkan saja pada Pak Lurah. Pak Marto pergi, tiba-tiba tak disangka ternyata Bu Ningsi datang menjenguk. Pak Marto pun menata warungnya sehingga Ayu dan Bu Ningsi ditinggal. To the point, Bu Ningsi mengatakan jika beliau sudah tahu kejadian yang dialami Ayu tadi malam. Kamu baik-baik saja kan, Yuk?
Buningsi juga telah datang ke rumah Pak Karta, sehingga ia tahu jika Kamu sering main rumahnya ya? scene flashback ketika Ayu datang ke rumah Pak Karta, sementara beliau sibuk membuatkan jimat. Ayu diutus agar memberikan jimat itu kepada Buningsi karena aura yang dibawa Buningsi sama seperti aura yang dirasakan Pak Karta 30 tahun lalu. Itu artinya, Dia itu jin. jin itu bernama Umu Sibian yang hobi memangsa anak. Kalau dia bereaksi, hati-hati. Buningsi pun semakin mendekat dan duduk di ranjang Ayu. Beliau mengatakan jika ia sangat ingat dengan wajah kecil Karta yang menurutnya mirip dengan wajah Ayu. Seketika Ayu memamerkan jimatnya. Ternyata jimat itu tidak mempan dengan Buningsi. Jangan percaya tahayul yuk. Di sini juga berdiri arwah Buworo. Dari sinilah Buningsi pun tahu jika Ayu adalah murid kesayangan Buworo, sehingga ia hanya menitipkan pesan. Jangan ikut campur. Scene flashback ternyata Buningsi yang membisikkan motivasi kepada Saman agar dirinya bunuh Dirman. Mati luwe. Buningsi juga menunjukkan raut wajah berbeda di waktu Adi sedang disadarkan warga dan ketika Pak Karta dihajar warga. Beruntung sekali Ayu karena Buningsi masih melepaskannya. Pak Karta dalam kondisi diikat warga. Ia hanya bisa merenung, memikirkan flashback ketika dirinya kecil, juga sedang merenung tepatnya setelah kejadian di scene awal. Dialah satu-satunya anak yang selamat. Si Hansip yang jaga di rumah Pak Lurah kebelet boker, sehingga Ayu bisa masuk begitu saja menemui Pak Karta. Ia mengajak sama-sama menyelamatkan Adi. Kita harus selamatkan Adi sekarang, Pak De. Ayu tahu Adi sedang dalam bahaya karena Aku dapat pesan dari Buworo. Pak Karta hanya bisa terdiam memikirkan kejadian setelah jarinya terputus dan selalu mendapat teror ketika azan maghrib berkumandang. Teror yang sama pun terjadi saat ini juga. Sontak, Pak Karta histeris ketakutan. Ayu pun menyadarkan Pak Karta jika musuh utama Pak Karta yang sebenarnya bukanlah azan maghrib. Ale harus lawan. Disinilah Pak Kasan mengajak Adi sholat maghrib berjamaah di masjid. Ayo maghriban. Pak Kasan menunggu di luar nggak sadar jika mata Adi sudah berubah putih. Si Hansip yang selesai boker lanjut nyeruput kopi. Dari belakang, Pak Karta memukul hingga si Hansip pingsan. Tugas pun dibagi. Ayu menyelamatkan Adi, sementara Pak Karta mengurus Buningsi. Sat-sat wet-wet, Ayu sampai di rumah Adi. To the point sekali, Ayu mengabarkan bahwa Adi dalam bahaya, Pak. Bahaya apa? Pak Kasan pun kembali ke kamar Adi untuk memanggilnya. Tentu saja Adi sudah hilang. Sementara itu, Pak Karta langsung masuk ke rumah Buningsi. Disinilah ia melihat Buningsi dalam wujud aslinya sedang macak. Pak Karta menunjukkan diri sehingga Buningsi juga memperbaiki wujudnya. Buningsi berdiri untuk sekedar membuat drama flashback tentang kejadian terakhir di masa kecil Pak Karta 30 tahun lalu. Kamu nggak inget aku, Po? Seketika Buningsi merubah wujudnya menjadi Wati. Scene flashback ketika Wati terbangun tepat di kesunyian hutan karena sebuah panggilan. Di sini berdiri juga derajat yang sudah diterkam Umu Saiban. Gantian Wati yang diajak salaman. Waktunya aku punya baju baru. Pak Karta hanya bisa mengusir, tentu saja Umu Saiban kembali ke wujud aslinya untuk melawan. Disinilah Pak Karta sadar bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Umu Saiban adalah beliau bergegas ke tempat di mana jarinya putus 30 tahun lalu untuk menyiramkan minyak gas. Tempat ini diduga adalah sarang Umu Saiban. Korek mau dinyalakan, tentu saja sedikit rewel. Bahkan lampu petromak turut mati. Tiba-tiba, itu adalah Wati. Pak Karta hanya bisa mundur-mundur, namun itu adalah derajat yang lagi-lagi ngajak main.
Pak Karta pun menolak tawaran itu karena korek sudah nyala sehingga sarang Ummu Saiban berhasil terbakar. Adi yang sedang dalam mode kesurupan berjalan sendiri ke arah sungai. Ternyata di seberang sungai Ummu Sibyan sudah menunggu. Karena panggilan terus-menerus, Adi pun rela nyemplung untuk meet and greet dengan Ummu Sibyan. Tangan Ummu Sibyan hampir berhasil meraih tangan Adi. Ternyata Ayu juga turut nyusul. Ia hanya berok-berok berharap Adi dapat tersadarkan. Di samping sarang Ummu Sibyan yang terbakar, Pak Karta juga melantunkan azan. Allahu Akbar. Hal ini otomatis membuat pengaruh Ummu Sibyan hilang, sehingga Adi pun perlahan lemas di gendongan Ayu. Kebetulan ada Pak Kasan di sini, sehingga pertolongan intensif dapat diberikan. Hari berikutnya di waktu yang sama, yaitu menjelang maghrib, seorang bocil main di sungai. Seketika ia mendapat panggilan sehingga ia mencari sumber suara tersebut. Film pun berakhir, ending yang menggantung. Satu yang belum saya pahami yaitu apakah benar Bu Woro meninggal karena perkataan Saman, atau apakah kematian Bu Woro juga ada sangkut pautnya dengan Ummu Sibyan. Entahlah, bagi kalian yang memiliki jawaban atau pendapat lain bisa share di kolom komentar ya. Oke, film ini mendapat 6,0 dari IMDb. Untuk rating versi saya kali ini sepakat dengan IMDb. Sampai di sini rangkum film Waktu Maghrib tahun 2023 dan see you next video.